Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 3 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-17 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan bertekad untuk tekun melaksanakannya. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 40, ayat 16-21, dilanjutkan ayat 34-38. Tentang hal ihwal kemah suci. Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Musa mengambil loh hukum Allah, menaruhnya ke dalam tabut, lalu memasang kayu pengusung pada tabut itu dan meletakkan tutup pendamaian di atas tabut itu. Ia membawa tabut itu ke dalam kemah suci, menggantungkan tabir penudung dan memasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu awan menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada. kepada Allah yang hidup.
Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 47 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilahlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya,
kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Terjala oleh kasih Kristus. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Di dalam homilinya, ketika mempersembahkan misa peringatan kematian seorang teman, seorang pastor mengatakan bahwa bukan karena amal ibadah seseorang sehingga ia boleh masuk ke surga ketika ia meninggal, melainkan hanya berkat kerahiman dan belas kasihan Tuhanlah seseorang yang meninggal boleh masuk ke kerajaan surga. Dalam perumpamaan ketujuh dalam Injil Matius hari ini, tentang jala besar dengan berbagai jenis ikan di dalamnya, kita sebagai umat pengikut Kristus juga terjala oleh kasih Kristus. Seumpama ikan yang baik dan buruk, kita sebagai umatnya pun pasti ada yang baik dan buruk. Yesus juga mengingatkan bahwa pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Dengan dasar iman dan kepercayaan teguh bahwa oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita umat manusia, sehingga Dia mengutus Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka kita boleh mencoba mengerti bahwa ajaran Yesus mengenai orang jahat yang dibuang ke dalam dapur api lebih sebagai pengingat supaya kita selama dalam perjalanan hidup ini selalu setia dan taat kepada ajaran Yesus. Apalagi dalam bacaan Injil kemarin, 2 Agustus 2023, kita mendengar perumpamaan tentang kerajaan Allah bagaikan harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, dan akhirnya orang itu menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Latihan rohani Santo Ignatius Loyola mengajarkan kita bagaimana melakukan latihan meditasi dan kontemplasi untuk membebaskan kita dari kelekatan-kelekatan tidak teratur, sehingga kita semakin mampu mendengar suara Allah. Maka dengan melakukan hal itu, diharapkan pada saat kita mendengar Yesus bertanya, "Mengertikah kamu akan segalanya itu?" Dengan yakin, kita akan menjawab, "Ya, saya mengerti." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjala kami dengan kasih-Mu. Teguhkanlah tekad kami untuk selalu hidup menurut ajaran-Mu, sehingga kami boleh Engkau pakai untuk memancarkan kemuliaan-Mu dan kasih-Mu kepada sesama, dan kelak kami pun boleh bersatu dengan-Mu dalam kerajaan surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.